Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yunita Widiana Nikmah. Di sini saya akan sharing mengenai bahaya pestisida terhadap kesehatan manusia. Di sini saya sudah tampilkan aktivitas petani ketika menyemprotkan pestisida, di mana mereka jarang sekali menggunakan alat perlindungan diri. Pada umumnya, pestisida sendiri sangat bersifat toksik atau racun. Apabila menggunakan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida secara lambat laun akan mempengaruhi kesehatannya. Pestisida meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida itu digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan atau sesudah melakukan penyemprotan. Untuk patofisiologi paparan pestisida, di mana dapat mempengaruhi kerja enzim dan hormon. Bahan racun yang masuk ke dalam tubuh dapat menonaktifkan aktivator sehingga enzim atau hormon tidak dapat bekerja. Kemudian, merusak jaringan. Masuknya pestisida menginduksi produksi serotonin dan histamin. Hormon ini memicu reaksi alergi dan dapat menimbulkan senyawa baru yang lebih toksik. Untuk toksikologi pestisida sendiri, di mana dampak negatif pestisida terhadap kesehatan. Dampak tersebut berupa keracunan akut dan keracunan kronis. Untuk keracunan akut sendiri, terjadi bila efek-efek keracunan pestisida dirasakan langsung pada saat itu. Contohnya, ketika petani setelah melakukan penyemprotan merasakan gatal-gatal atau sesak napas. Kemudian untuk keracunan kronis, efeknya jangka panjang. Ini dapat muncul setelah bertahun-tahun atau bahkan lama setelah terkena pestisida. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh kerusakan organ tubuh yang disebabkan oleh pestisida. Ada hati, di mana organ tubuh yang berfungsi menetralkan bahan-bahan kimia yang beracun, maka hati itu sendiri seringkali dirusak oleh pestisida. Hal ini dapat menyebabkan hepatitis. Kemudian yang kedua ada kerusakan pada sistem saraf. Bahan kimia yang berbahaya bagi sistem saraf tersebut disebut neurotoksik. Beberapa gejala dari penyakit pada otak yang disebabkan oleh pestisida, diantaranya ada masalah ingatan yang gawat dan sulitnya berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga ada masalah gastrointestinal. Menelan pestisida baik sengaja ataupun tidak, efeknya sangat buruk bagi perut dan tubuh secara umumnya. Pestisida dapat merusak langsung melalui dinding-dinding perut. Kemudian ada cara masuk pestisida ke dalam tubuh, di mana kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi. Meskipun tidak seluruhnya berakhir dengan keracunan akut, lebih dari 90% kasus keracunan di seluruh dunia disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit. Yang kedua, keracunan pestisida, karena partikel pestisida terhisap lewat hidung merupakan yang terbanyak kedua setelah kontaminasi kulit. Yang ketiga, intake lewat mulut atau oral. Peristiwa keracunan lewat mulut sebenarnya tidak sering terjadi dibandingkan kontaminasi kulit atau keracunan lainnya. Contoh, oral intake misalnya kasus bunuh diri, kemudian makan minum merokok ketika bekerja dengan pestisida. Mungkin sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.